Salam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengambil pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Perumpamaan ini merupakan cerita kiasan yang menggambarkan kehidupan bangsa Israel. Pohon ara yaitu bangsa Israel. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang hatinya keras. Keras kepala, pemberontak, melawan dengan kehendak Allah. Tetapi ketika hati mereka melembut, seperti ranting ara ini melembut, dan hati mereka terbuka untuk menerima Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, pada saat itulah ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Mereka diperbaharui dan mereka mau bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka, sebagai Mesias dalam kehidupan mereka. Pada saat itulah dikatakan waktu Tuhan Yesus akan segera datang. Tetapi sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini kedua kali, akan terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan manusia. Kita tidak mengira hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Bukan hanya menimpa kepada pribadi, kepada individu, tetapi merata kepada semua orang. Khususnya saat ini kita melihat bagaimana kita tidak mengira bulan Januari memasuki 2020, gempar dunia mendengar wabah virus corona COVID-19. Semua melakukan protokol kesehatan, lockdown di mana-mana. Ini semua di luar dugaan manusia. Manusia memikirkan rencananya, tetapi Tuhan pulalah yang punya kehendak dan memutuskan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan di dalam kitab Markus pasal yang ke-12, di situ banyak akan dialami oleh orang-orang pilihan Tuhan. Mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami sengsara, mereka mengalami siksaan. Baru-baru ini kita mendengar di Palu, gereja dibakar, kepala dipancung, ada yang dibakar hidup-hidup. Itu baru mulai muncul, belum lagi menyebar ke berbagai tempat. Apakah hanya di kota? Tidak, sampai di pelosok-pelosok akan mengalami
terjadi. Untuk apa? Kalau tidak melalui sengsara penganiayaan itu, kita tidak tahu apakah kita selamat atau tidak. Itulah penyeleksian. Kita disaring melalui peristiwa-peristiwa tersebut. Apakah kita kuat iman kita? Ataukah kita goyah ketika kita melihat hal-hal tersebut di depan mata kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita berkata, kalau begitu lebih baik saya mundur. Lebih baik saya tidak percaya kepada Yesus. Justru sebaliknya. Ketika kita menyangkali Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Aku tidak akan mengakui kamu di hadapan Bapa. Berarti nama kita tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Apabila kita menyangkali Yesus. Tetapi kita mau menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias dalam kehidupan kita. Taruhannya adalah nyawa kita. Kita kehilangan nyawa kita. Tetapi manusia bisa membinasakan tubuh, tetapi tidak dapat membinasakan jiwa dan roh. Yang dapat membinasakan jiwa dan roh adalah Tuhan. Karena Dia akan datang bukan untuk membawa damai, tetapi Dia datang sebagai hakim atas kehidupan kita manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Apakah hanya cukup sampai di situ? Tidak, dikatakan di dalam ayat yang ke-24. Setelah siksaan itu terjadi, dikatakan matahari menjadi gelap. Bulan tidak bercahaya. Langit bumi akan goncang. Bintang-bintang akan berjatuhan ke bumi. Kita dapat bayangkan kalau hal itu terjadi, bagaimana? Mungkin kita katakan, saya sudah diambang kematian. Saya mau mati karena usia saya sudah lanjut. Tetapi bagaimana dengan keturunan-keturunan kita? Dikatakan di antara kamu ada yang hidup pada masa itu, tidak mengalami kematian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu beritakan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Kita kuatkan iman mereka supaya mereka juga meneruskan kepada anak-anak mereka selanjutnya. Supaya mereka kuat iman mereka, supaya mereka tidak mudah goyah. Ketika masa-masa itu terjadi, kita boleh istirahat dalam debu tanah. Tetapi anak cucu cicit kita bagaimana? Ini yang harus kita perhatikan. Allah itu mengasihi kita. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kasih-Nya tetap selama-lamanya. Perkataannya kekal. Langit dan bumi boleh goncang, boleh berlalu. Tetapi dikatakan perkataan Tuhan tidak pernah berlalu. Karena itu kita camkan, kita teruskan kepada keluarga kita. Keluarga kita adalah sarana penyemaian benih-benih firman Tuhan untuk menguatkan iman kita. Menguatkan iman mereka. Karena itu
Jangan kita lengah. Jangan kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Jangan hanya kita memperkaya dengan uang, dengan harta kepada anak cucu kita. Tetapi mari kita juga perkaya mereka dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bertanya kapan masaknya, kapan waktunya, tidak ada yang tahu. Kapan waktunya Yesus datang, tidak ada seorang pun yang dapat meramalkannya. Hanya Bapa yang tahu kapan anaknya harus turun ke dunia ini. Kalau ada yang mengatakan di sana ada Mesias, di sana ada Yesus, di sana ada Nabi yang terakhir, jangan kita percaya. Sekalipun mujizat, tanda-tanda mereka buat, jangan kita percaya. Mereka memakai nama Tuhan, mereka memakai nama Mesias, melakukan mujizat-mujizat. Jangan begitu saja kita percaya. Kita punya iman. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, sekecil biji sesawi pun kita bisa mencabut gunung dan memindahkannya ke laut. Kita yakin dengan doa kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa yang keluar dari hati kita yang tulus. Tuhan pasti mengaruniakan, mengabulkan doa-doa kita. Karena apa? Karena doa yang keluar dari hati kita itu keluar datangnya dari Roh Allah itu sendiri. Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, Roh itu bersatu dengan roh kita, mengatakan segala pergumulan hidup kita. Kalau kita menggunakan pikiran kita terbatas. Tetapi hati kita, hati tempat yang tersembunyi, Allah di tempat yang tersembunyi. Sama-sama tempat yang tersembunyi, Dia tahu apa yang diperlukan anak-anak. Bapa sayang kepada anak-anak. Sekalipun Dia menegur, sekalipun Dia menghukum, tidak selamanya Dia menghukum, tetapi Dia juga menyayangi kita anak-anaknya. Maukah kita diselamatkan oleh Tuhan? Maukah kita diberkati oleh Tuhan? Kalau kita mau, mari kita jadilah saksi Tuhan dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman. Amin.